tentang pemeliharaan pesawat udara itu berada di perguruan tinggi, karena teknologi dan persyaratan untuk menjadi seorang teknisi itu minimal sekarang sudah menggunakan gelarnya dengan diploma. Salah satu bisa dikatakan sebagai pengajar di bidang perawatan pesawat udara. Selama saya berkecimpung di dunia pendidikan, yang pernah saya geluti dan yang pernah saya alami, khususnya terkait yang berada di Politeknik, dan kebetulan saya sekarang berada di Politeknik Negeri Malang di jurusan mesin, kaprodinya TPPU, Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara. Nah, harapan di TPPU di Politeknik khususnya itu harus juga bisa memenuhi requirement yang sudah ditentukan dari Perhubungan Udara, dalam hal ini di Undang-Undang CASR 147, Aircraft Maintenance Training Organization. Ya, dibilang berat juga tidak, ya minimal bisa memenuhi requirement lah. Dengan harapan outputnya, apabila minimum requirement itu sudah terpenuhi, outputnya itu diharapkan ya memenuhi juga. Namun memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan harus diikuti requirement tersebut. Ya, mudah-mudahan saja dengan adanya sekolah ya, yang ada di perguruan tinggi itu di prodinya TPPU itu bisa memenuhi sumber daya tenaga kerja di dunia penerbangan, juga bisa memenuhi kriteria sebagai seorang teknisi. Itu impian saya gitu ya. Ya kebetulan juga sih saya memang dari backgroundnya ya, itu dari Garuda di bidang teknik dan juga sebagai instruktur. Ya, harapan juga di TPPU tuh ya yang paling utama sih selama ini sih kalau saya ngelihat itu perlunya komitmen dari top sampai down ya, dari pimpinan dalam hal ini direksi sampai ke seluruh jajaran yang di bawah. Nah, harapan apabila itu sudah terpenuhi, segala skill kompetensi yang dimiliki, sarana prasarana yang ada, harapan juga bisa terwakili, bisa juga terlaksana gitu ya. Ya, mudah-mudahan saja hasil output itu memenuhi kriterianya. Dan yang berikutnya khususnya ya di samping mahasiswa juga sebagai pengajar. Nah, pengajar dan mahasiswa yang paling utama adalah harus disiplin. Satu disiplin, karena kedisiplinan itu memang dituntut di dunia penerbangan, apalagi sebagai seorang teknisi. Jadi jangan sampai pesawat menunggu kita yang harus menunggu pesawat. Karena kalau pesawat itu dikatakanlah tidak terbang, itu sangat rugi baik perusahaan juga rugi baik karyawan. Ya, rugi perusahaan tidak menghasilkan benefit, tidak menghasilkan uang, rugi karyawan. Ya, istilahnya dalam arti kata kalau dibilang finansial yang harusnya dapat reward malah bisa mendapatkan jadi punish. Nah, selama belajar ya, kurun lebih sekitar minimum 3.000 jam itu semua kompetensi, skill, attitude, dan knowledge itu harus memenuhi syarat dan harus terpenuhi. Jangan sampai pemenuhan daripada skill, knowledge, attitude itu tidak bisa memenuhi requirement. Kalau tidak bisa memenuhi requirement, inputnya kurang bagus, yang jelas pasti outputnya juga kurang baik.